Pemirsa, kali ini kita berjumpa lagi, tetapi tidak di program yang kemarin. Saat ini kita berjumpa lagi, tetapi di channelnya Profesor Krebe. Nah, untuk tema yang akan kita bicarakan kali ini terkait pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan wayang digital Profesor Krebe. Pemirsa, kali ini kita kedatangan Presiden Jokowi beserta menterinya. Nah, saya kira beliaulah yang berwenang untuk menjawab ada apa di balik pembubaran FPI kemarin. Untuk itu, kepada Bapak Presiden, saya persilakan. Oh, kok malah saya? Oh, bukan tugas saya untuk menjawab pertanyaan dari Bang Karni. Kalau statement saya ya, intinya semua masyarakat, semua rakyat Indonesia, baik ormas maupun perorangan, kedudukannya sama di depan hukum. Nah, mungkin pernyataan saya hanya seperti itu. Selebihnya biar dijawab ini menteri saya ya. Nah, terima kasih Bang Karni. Ya, Bapak Presiden, sahabat-sahabat. Ya, saya mohon undur dulu ya. Terima kasih. Mas Bagong, tolong ini Bang Karni dijawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Gue, Pak Presiden, siap. Nah, saya mohon izin untuk undur diri dulu ya, Bang Karni. Ya, Pak Presiden, terima kasih. Ya, sama-sama Bang Karni. Dah, bagaimana menurut Menteri Bagong, apa saja kira-kira alasan pemerintah membubarkan FPI? Oh, kalau itu alasannya sebenarnya ada beberapa poin ya yang dijadikan alasan oleh pemerintah. Nah, pembubaran kemarin itu sudah diteken oleh 6 menteri ya. Di antaranya ada Mendagri ya, lalu ada Menkominfo ya. Terus ada juga kepala BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme. Nah, itu. Lalu ada Menkumham, ada Pak Kapolri, ada juga Pak Jaksa Agung. Nah, itu. Nah, beberapa poin alasan pemerintah diantaranya adalah yang pertama, untuk menjaga konsensus negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu poin pertamanya ya. Lalu yang kedua, isi anggaran dasar FPI itu bertentangan dengan Undang-Undang Ormas. Itu. Selanjutnya ada poin ketiga, keputusan Mendagri menyebut bahwa masa berlaku FPI sampai dengan tanggal 20 Juni tahun 2019 itu tidak diperpanjang.
ya. Nah, selanjutnya kegiatan ormas itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, ini menurut pemerintah kegiatan FPI itu bertentangan dengan UU Ormas. Nah, selanjutnya pada poin keempat, poin kelima ya. Ada 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Ya. Lalu 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Ya. Selanjutnya 206 orang terlibat tindak pidana umum dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi hukuman pidana. Nah itu. Yang poin terakhir, anggota atau pengurus FPI kerap melakukan sweeping. Nah, padahal hal tersebut merupakan tugas dari aparat penegak hukum. Nah, itu alasan pemerintah kemarin membubarkan FPI, Bang Karni. Nah, tetapi kan sebenarnya FPI itu tidak seperti itu, seperti yang dituduhkan. Kalau saya melihat baca juga aktivitas FPI yang bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya kemarin waktu tsunami Aceh, lalu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga bagi masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ya, kalau itu mungkin bisa ditanyakan ke ini, ada anggota FPI ini. Siapa yang mewakili FPI? Nah, saya mewakili FPI. Oh ya. Nah ini Kang Petro ini mewakili FPI, mungkin bisa memberikan tanggapan atas pembubaran FPI yang dilakukan oleh pemerintah kemarin. Silakan Kang Petro. Wah, kalau sebenarnya pembubaran itu sangat tendensius sekali ya, tidak berkeadilan. Nah, makanya sebenarnya FPI itu juga mereka itu melakukan hal-hal tersebut itu berdasarkan ajaran Islam nahi munkar, yaitu memerangi hal-hal yang tidak baik yang ada di masyarakat. Misalnya masyarakat melakukan minum-minuman keras, kami sweeping, ya. Masyarakat melakukan misalnya pada saat puasa masyarakat masih melakukan aktivitas makan, minum. Nah, itu kita sweeping. Pengertian kita sweeping itu sebenarnya sudah kita peringatkan. Nah, tetapi di media massa seolah-olah kita itu melakukan sweeping yang kejam, ya. Seperti itu. Tapi kenyataannya kan memang seperti itu. Ya, itu kan persepsi dari Anda. Nah, tapi persepsi dari saya, dari kita, para pengikut FPI, itu adalah bagian dari jihad yang telah diperintahkan oleh agama, ya, untuk memerangi segala macam kemungkaran, atau hal-hal yang kejahatan yang ada di masyarakat. Oh, tetapi itu kan sebenarnya tugas dari aparat. Anda itu nggak perlu ikut campur untuk mengurusi itu.
Oh, tapi kan aparat tidak bertindak pada saat itu. Ayo, mana fungsi aparat pada saat itu? Loh, aparat kan kerjaannya banyak. Itu nanti sudah dijadwalkan oleh pemerintah, oleh aparat. Anda itu tinggal sabar saja. Sabar apa, kita sudah melakukan negosiasi. Kalau mau melakukan demo, kita juga sudah memberikan surat kepada aparat, tetapi kenyataannya tidak diizinkan ya. Surat pemberitahuan kalau kita melakukan sweeping atau menindak masyarakat yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, itu suratnya setiap kita akan melakukan aksi sudah saya kirim ke aparat, tetapi aparat tidak menggubris. Nah, seperti itu. Ya. Mungkin itu persepsi dari masing-masing pihak ya. Untuk itu nanti kita akan lanjutkan acara ini. Kita saat ini rehat sejenak.